Soli Supriyadi memberikan pembelajaran yang sangat asik mengenai pembelajaran IPA untuk tingkat SMP. Dengan YouTube channel Soli Supriyadi akan membahas bab 4, yaitu mengenai skala suhu. Oke, untuk daya dukung terhadap YouTube kami, berikan subscribe dan nyalakan loncengnya, juga share kepada teman-teman kalian. Oke, skala suhu yang akan kita bahas sekarang merupakan pembelajaran bab 4 ya, yang harus kita pahami dan kita pelajari mengenai skala suhu. Mengenai suhu, kita akan bertanya terlebih dahulu, berapakah suhu tubuh manusia yang sehat? Mungkin di antara kalian jarang mengukur suhu tubuh kalian di kala sehat. Tetapi kalian akan diukur suhunya di kala kalian sakit. Begitu kan ya? Oke. Kamu pasti akan menjawab ya dengan ucapan 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Nah, huruf C itu adalah singkatan atau kependekan dari Celsius, yaitu salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Ya, jadi Celsius itu adalah salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu. Misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Tidakkah kamu penasaran bagaimana membuat skala suhu pada termometer? Nah, artinya begini. Apakah mungkin pada termometer itu ujug-ujug ada skala kalau tidak ada orang yang mengadakan penelitian atau percobaan? Gitu kan ya? Nah, bisa kamu melakukan di laboratorium ya atau di rumah dengan kegiatan-kegiatan tata cara membuat termometer. Kegiatan yang kamu lakukan merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan skala pada termometer. Itu ya. Nah, kegiatan yang telah saya instruksikan pada kalian itu adalah untuk menentukan skala pada termometer. Gitu ya. Dengan cara demikian, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometer. Begitu ya. Kelvin merupakan skala suhu dalam
sistem internasional, skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Ya, maka pada Kelvin tidak menggunakan angka derajat setiap pengukurannya. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Ingat, pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Begitu ya. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer masing-masing. Begitu ya. Oleh sebab itu, penggunaan matematik perbandingan skala suhu antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pada titik tetap atas, 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Nah, itu skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau kita menggunakan sistem kelipatan faktor terkecil, maka akan ditemukan angka 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Gitu ya. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai 0 semua, perbandingan angka suhunya antara lain T Celsius berbanding T Reaumur berbanding T Fahrenheit min 32 berbanding T Kelvin min 273, maka ditemukan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Sehingga saat melakukan pengukuran suhu dengan suatu termometer, kita memerlukan suatu acuan. Acuan ini ada didasarkan pada skala termometer. Skala ini mempunyai dua acuan, yakni titik didih dan titik beku air. Artinya, ternyata yang digunakan sebagai titik acuan adalah titik didih dan titik beku pada air. Gitu ya. Titik didih air dijadikan sebagai titik acuan atas, sedangkan titik beku air dijadikan titik acuan bawah. Di antara keduanya dibagi dalam beberapa skala kecil. Nah, jadi pada skala titik tetap bawah dan atas, jaraknya dibagi rata. Begitu ya. Titik didih air dijadikan sebagai titik acuan atas. Jadi titik didih air itu dipakai sebagai titik tetap skala paling atas. Nah, sedangkan titik beku air dijadikan titik acuan bawah. Di antara keduanya dibagi dalam beberapa skala kecil.
gitu ya. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam menetapkan suhu termometer menurut Andreas Celsius antara lain sebagai berikut. Titik tetap bawah skala Celsius adalah 0. Menggunakan suhu air yang sedang membeku atau es, gitu ya. Itu untuk menentukan titik tetap bawah pada termometer Celsius. Titik tetap atas yaitu 100 derajat. Menggunakan suhu air yang sedang mendidih pada tekanan udara normal yaitu 1 atmosfer dalam tekanan 76 cm Hg ya. Bagi jarak antara kedua titik tetap atas dan titik tetap bawah menjadi bagian yang sama, 100 bagian gitu ya. Jadi dari 0 sampai 100 itu dibagi rata menjadi 100 bagian. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara dua garis berurutan itu pasti sama dengan 1 derajat Celcius. Gitu ya. Ketika mengukur temperatur dengan menggunakan termometer, terdapat beberapa skala yang digunakan. Di antaranya adalah skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan yang terakhir adalah skala Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki perbedaan dalam pengukuran suhunya. Perbandingan keempat jenis skala termometer tersebut diperlihatkan pada tabel di bawah nanti ya. Oke, sampai di sini. Pada anak-anak tercinta, banyak terima kasih yang telah mampir di channel kami ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap ya belajar di rumah masing-masing menggunakan buku acuan yang diberikan oleh sekolah kalian masing-masing. Terima kasih.